dalam rangka menyambut Disnatalis Universitas Udayana ke-59 yang jatuh pada 29 September mendatang, Universitas Udayana mengadakan donor darah dan donor plasma konvalesen pada Jumat 17 September 2021. Bertempat di Gedung Skill Lab Cakra Vidya Usada Fakultas Kedokteran Kampus Sudirman Denpasar. Donor diikuti oleh sivitas akademika UNUD mulai dari dosen, pegawai hingga mahasiswa. Rektor Universitas Udayana, Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara MENGIPU mengatakan, di tengah pandemi COVID-19, Disnatalis UNUD setiap tahun tetap dilaksanakan menyesuaikan dengan situasi. Selain diselenggarakan kegiatan-kegiatan akademik dan ilmiah, juga digelar kegiatan-kegiatan pengabdian dan kekeluargaan, salah satunya donor darah dan donor plasma konvalesen. Rektor Universitas Udayana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas sumbangsihnya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada para pendonor yang telah mendonorkan darah maupun plasma konvalesen. Profesor Antara menambahkan, dengan bertambahnya usia UNUD semakin tinggi capaiannya sehingga kehadiran kampus ini bisa dirasakan di tengah masyarakat. Caranya itu pada umumnya bisa dibagi dua. Yang pertama berkaitan dengan akademik, yang kedua itu adalah acara kekeluargaan. Acara akademik dilakukan dengan orasi ilmiah, ya, dalam rangka dies barangkali pejabat negara atau orang-orang yang memang berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saat ini. Nah, kemudian juga ada pidato pertanggungjawaban rektor kepada sivitas akademika terhadap hal-hal yang sudah dilakukan setahun terakhir ini. Kemudian di situ juga diberikan biasanya Udayana Award, jadi penghargaan tertinggi di Universitas Udayana kepada orang-orang yang memang kontribusinya sangat besar, baik terhadap ilmu pengetahuan, sosial budaya di segala bidang, maupun terhadap ilmu pengetahuan. Jadi mereka mungkin saja nominator ini berasal dari eksternal Universitas Udayana maupun dari internal Universitas Udayana. Untuk tahun ini ada 2 orang yang dinominasikan, sekarang sedang dibahas kelayakannya. Nanti barangkali beberapa hari lagi kita akan tahu apakah mereka layak untuk mendapat Udayana Award dan atau tidak. Itu yang. Nah, kemudian acara yang kedua itu adalah acara kekeluargaan. Nah, acara kekeluargaan itu tentu lebih ditekankan kepada keakraban sesama sivitas akademika dan warga kampus, ya, menambah keakraban, saling berdiskusi berkaitan dengan perkembangan Universitas Udayana setahun terakhir ini. Jadi acara kekeluargaan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah, ya, apakah itu webinar, kemudian ada seminar, kemudian ada workshop, ya, ada juga pekan ilmiah. Nah, kemudian ada juga pengabdiannya itu tentu ada bermacam-macam, ya. Seperti yang Anda lihat sekarang ini ada pengabdian berupa donor darah, ya, yang sangat berarti bagi teman-teman yang masih dalam masalah memerlukan darah. Jadi saya sangat apresiasi Dr. Eka dan tim sebagai panitia hari ini karena beliau bisa menggerakkan terjadinya acara terlaksananya program pengabdian berupa donor darah. Nah, juga secara rutin biasanya menjelang dies kami melakukan napak tilas. Napak tilas itu bagaimana kita bisa mengapresiasi hening sejenak, membayangkan perjalanan Prabu Udayana itu, ya, selama beliau ada di Bali, kemudian lahir juga Universitas Udayana. Jadi napak tilas itu secara rutin kita lakukan dengan Muspo, mengaturkan pujastuti kepada Idul Fitri di beberapa pulau. Itu yang secara rutin kami lakukan, dan selebihnya kira-kira bersifat keakraban. Ya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Disnatalis ke-59 UNUD Dr. Iputu Eka Widyadharma SK MSc SPSK dari Fakultas Kedokteran menyampaikan, tema peringatan DIS tahun ini adalah memperkuat inovasi dan daya saing dengan semangat gotong royong di era pandemi COVID-19 untuk Indonesia bangkit. Dia menjelaskan,
Untuk kegiatan donor darah dan donor plasma konvalesen, panitia menargetkan sebanyak 100 orang pendonor. Kegiatan ini berlangsung 2 hari mulai dari tanggal 17 sampai 18 September 2021. Untuk hari pertama difokuskan pengambilan darah dan screening bagi yang akan mendonorkan plasma konvalesen. Mereka yang hasil pemeriksaannya memenuhi syarat untuk donor plasma akan dilanjutkan pengambilan plasma konvalesen pada hari kedua. Ya, kita sih targetnya sebenarnya masih 100 orang, cuman ini yang dari data yang kita miliki adalah sebanyak 83 yang donor 84 yang donor whole blood, sedangkan 13 yang donor plasma konvalesen. Nah, untuk hari ini kegiatannya memang kita fokuskan pada satu pengambilan darah yang untuk darah yang whole blood, sama screening dulu hari ini untuk yang terakhir plasma konvalesen. Sedangkan besok bagi mereka yang secara hasil pemeriksaannya cocok bisa baru dilakukan pengambilan plasma konvalesen untuk besok. Jadi memang 2 hari kita laksanakan seperti itu. Sebagian besar peserta adalah dari sivitas akademika, dari dosen, pegawai, dan juga dari mahasiswa. Kebetulan tahun ini kami Fakultas Kedokteran dipercaya untuk melaksanakan kegiatan Dies Natalis ini. Jadi meskipun kondisi pandemi ya tetap kita harus laksanakan dan usahakan semeriah mungkin. Kalau pemeriksaan sih mungkin untuk yang darah lengkap mungkin tidak terlalu berbeda ya, tapi yang berbeda sekarang kan adalah untuk yang plasma konvalesen ini. Kalau sebelum pandemi mungkin kita tidak melakukan ini. Jadi selama pandemi ini karena memang jumlah kasus cukup banyak dan efektivitas dari plasma konvalesen untuk membantu pengobatan pasien-pasien COVID itu cukup tinggi, jadi kita rutin laksanakan di beberapa tempat. Nah, memang ketersediaan plasma ini menjadi masalah karena memang jumlah pasien ini belum sebanding dengan ketersediaan plasma. Maka dari itu kami berharap masyarakat bisa membantu mereka-mereka yang pernah terkena COVID dan memenuhi syarat untuk menjadi donor plasma. Kami sangat mengharapkan mereka untuk membantu itu. Nah, meskipun tidak di situasi ataupun kegiatan donor darah seperti ini bisa langsung ke PMI, ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Kalau misalnya ada masyarakat yang sudah mengalami COVID-19 dan sembuh dan ingin mendonorkan plasmanya, kami persilahkan.